Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai 9 cara mengatasi hama tikus sawah untuk tanaman padi. Apa 9 cara itu? Yaitu dimulai dari pencegahan, pembunuhan hama tikus, dan pembasmian hama tikus secara massal. Silahkan video ini disimak sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Hama tikus sawah merupakan hama utama dan hama nomor 1 pada tanaman padi karena sulit dikendalikan dan hama tikus dapat menyebabkan kerugian yang besar. Kemampuan adaptasi, mobilitas, dan kemampuan berkembang biaknya hama tikus sangatlah tinggi, dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Bahkan pada serangan yang tinggi, petani dapat mengalami kerugian yang besar, yaitu dapat mengakibatkan gagal panen. Dalam upaya petani melindungi tanaman padinya dari serangan hama tikus, petani sudah melakukan berbagai cara. Dimulai dari pencegahan, yaitu teman-teman petani sudah menanam serempak tanaman padinya. Namun, serangan tikus masih sangat sulit dikendalikan. Dan cara yang kedua adalah sanitasi lingkungan habitat tempat tikus, yaitu pembersihan tempat sarang-sarang tikus seperti di pematang, tanggul, parit, saluran irigasi juga dilakukan untuk meminimalisasi serangan hama tikus dan tempat berkembang biaknya tikus. Dan cara yang ketiga yaitu melakukan gerobokan massal. Gerakan ini dilakukan serentak pada awal tanam, melibatkan seluruh petani, yaitu menggunakan cara untuk menangkap dan membunuh tikus seperti menggali sarang tikus, memukul atau menjerat tikus, dan mengobor tikus pada malam hari dengan bantuan anjing. Namun cara ini juga masih belum teratasi hama tikusnya. Cara yang keempat yang teman-teman petani sudah lakukan yaitu cara fumigasi atau pengemposan. Fumigasi atau pengemposan dapat efektif membunuh tikus dewasa beserta anak-anaknya yang ada di dalam sarang hama tikus. Anak hama tikus mati dan tikus dewasa pun mati karena sarang terpenuhi dengan asap. Namun, cara fumigasi atau pengemposan menurut petani masih kurang efektif karena masih banyak sarang-sarang hama tikus yang masih belum ditemukan, sehingga perkembangbiakan hama tikus masih berlanjut dan tanaman padi pun masih terserang tikus. Cara kelima dari pencegahan hama tikus yaitu menerapkan sistem TBS atau Trap Barrier System. TBS dengan tanaman perangkap diterapkan terutama di daerah endemis tikus dengan pola tanam serempak dan ukuran TBS 20 x 20 meter dapat mengamankan hama dari tanaman tikus. Dan juga sistem LTBS yaitu Linear Trap Barrier System yang berupa pagar plastik atau terpal setinggi 60 cm ditegakkan dengan ajir bambu setiap jarak 1 meternya, dilengkapi bubu perangkap setiap jarak 20 meter. Namun, cara ini menurut petani kurang efektif karena membutuhkan biaya yang besar dan plastik banyak dirobek sama tikus. Cara yang ketujuh dari pencegahan hama tikus yaitu memanfaatkan predator hama tikus atau musuh alaminya, yaitu menggunakan burung hantu. Cara ini sangat mudah dengan tidak mengganggu atau membunuh musuh alami hama tikus, khususnya pemangsa seperti burung hantu, kucing, anjing, dan lain-lainnya. Namun, menurut petani, cara ini ataupun dengan cara burung hantu banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, banyak yang ditembaki sehingga burung hantu tidak lagi berada di sawah. Setelah 7 cara pencegahan hama tikus untuk tanaman padi,
Yang kedelapan adalah cara dengan kimia atau racun rodentisida untuk membunuh hama tikus. Cara ini merupakan cara yang digunakan hanya apabila populasi tikus sangat tinggi, terutama pada saat bera atau awal tahun atau setelah musim kemarau. Dan penggunaan rodentisida atau racun tikus ini harus sesuai dengan dosis anjuran. Umpan untuk hama tikus harus yang disukai tikus dan harus berganti-ganti. Dan menurut petani, cara ini sangat tidak efektif karena tikus yang mati lebih sedikit daripada tikus yang hidup, sehingga tanaman padi keburu habis hama tikus yang hidup. Cara yang terakhir adalah cara yang paling efektif menurut banyak petani. Cara ini namun dilarang oleh pemerintah. Cara ini adalah dengan menggunakan setrum atau listrik. Petani menggunakan pagar dari seutas kawat yang dialiri listrik bertegangan 220 voltase dari sumber listrik dari rumah. Namun cara ini sangat berbahaya. Ada juga petani yang mencoba menggunakan setrum listrik tapi menggunakan aki atau inverter setrum listrik. Menurut petani, jebakan tikus dari kawat listrik cukup efektif dan bisa dibilang sangat efektif karena tiap malam mendapatkan 8-10 ekor tikus sawah yang mati terkena setrum. Ketika ada tikus yang melanggar masuk ke sawah yang sudah dialiri aliran listrik, tikus tersebut pasti akan mati. Biasanya teman-teman petani yang menggunakan listrik atau setrum untuk sawahnya menggunakan tinggi kawat hanya 10 cm dari tanah. Di tiap sudut pojok sawah dilengkapi dengan lampu yang dipasang di tiang bambu untuk kontrol atau untuk rambu-rambu bahwa sawah ini dialiri listrik. Pada malam hari lampu-lampu tersebut akan menyala bertanda pagar kawat telah dialiri listrik. Jadi siapapun manusia yang ingin masuk ke sawah harap hati-hati dan diusahakan sebelum mengaliri aliran listrik ke dalam sawah sebaiknya bermusyawarah dulu dengan warga-warga di sekitar agar tidak masuk ke dalam area sawah karena sawah akan dialiri listrik. Itulah sebabnya banyak yang tidak berkomunikasi sehingga banyak kejadian yang tersengat listrik atau tersetrum listrik sehingga menyebabkan meninggal dunia. Dan sebaiknya cara ini tidak dilakukan karena cara ini sungguh sangat berbahaya, sudah banyak korbannya. Itulah beberapa cara atau 9 cara untuk mengatasi hama tikus dari mulai pencegahan, pembunuhan hama tikus menggunakan racun, dan membasmi tikus dengan menggunakan aliran listrik. Terima kasih pada teman-teman petani yang mau menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.